Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memaparkan materi ilmu kalam, yaitu sumber-sumber ilmu kalam. Ilmu kalam sebagai disiplin teologi Islam memiliki beberapa sumber utama yang saling melengkapi seperti Al-Quran, hadis, akal, ijma' dan qiyas, serta logika atau mantik. Semua sumber-sumber ini berperan dalam menyusun dan membela keyakinan Islam secara sistematis. Yang pertama yaitu Al-Quran sebagai sumber utama. Al-Quran adalah kalam Allah yang bersifat mukjizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab dan diriwayatkan secara mutawir. Ia adalah sumber hukum dan akidah tertinggi, seperti disebut dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9. Allah berjanji menjaga kemurnian Al-Quran, karena itu ia dijadikan dasar pertama dalam seluruh bahasan ilmu kalam. Al-Quran membahas konsep tauhid, qadar, hari akhir, kenabian, dan berbagai prinsip teologis lain. Oleh sebab itu, setiap penyimpangan dalam akidah harus dikembalikan kepada Al-Quran sebagai referensi utama. Yang kedua yaitu hadis sebagai penjelasan akidah. Hadis adalah penjabaran praktis dari Al-Quran oleh Nabi. Ia menjadi sumber kedua dalam ilmu kalam. Hadis memperjelas makna Al-Quran dan memberikan dasar pembentukan akidah umat Islam. Contohnya, dalam hadis riwayat Bukhari tentang 3 ciri orang yang merasakan manisnya iman, juga menjelaskan sebagaimana akidah membentuk rasa cinta, komitmen, dan kedalaman spiritual. Selain itu, hadis juga mengaitkan iman dengan akhlak, seperti dalam sabda Nabi, sesempurna iman seorang adalah orang baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Ia menunjukkan bahwa akidah yang benar akan tercermin dalam perilaku yang benar. Yang ketiga yaitu akal. Akal atau rasionalitas. Akal dalam ilmu kalam digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, baik dalam wahyu maupun dalam ciptaan atau alam. Yang kedua yaitu menyusun argumen rasional untuk membela akidah Islam. Juga yang ketiga membuktikan keberadaan Allah dan sifat-sifatnya, seperti yang dilakukan oleh para mutakallimun atau ahli kalam. Namun peran akal dalam ilmu kalam berbeda-beda. Mu'tazilah akan memiliki otoritas lebih tinggi dari wahyu dalam sebagian hal. Asy'ariyah akal berfungsi mendukung bukan mengungguli wahyu. Ilmu kalam berusaha menyeimbangkan antara wahyu dan akal. Akal tidak digunakan untuk menggantikan wahyu, tapi untuk memperkuat keyakinan dan menolak syubhat atau keraguan. Di sini yang keempat yaitu ijma' dan qiyas. Ijma' atau konsensus merupakan kesepakatan para ulama mujtahid dalam suatu masa tentang suatu masalah. Dalam ilmu kalam, ijma' berfungsi untuk menetapkan prinsip-prinsip akidah yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran atau hadis. Misalnya, konsensus tentang status orang yang meninggalkan sholat secara sengaja. Juga qiyas atau analogi
Meskipun lebih sering digunakan dalam fikih, qiyas digunakan secara terbatas dalam ilmu kalam, terutama untuk menjelaskan konsep ketuhanan secara hati-hati, juga mengembangkan pemahaman baru terhadap isu-isu kontemporer. Qiyas dalam kalam tidak boleh menjerumuskan pada penyerupaan Allah dengan makhluk, karena fokus kalam adalah transendasi Tuhan. Di sini yang kelima yaitu logika atau mantik. Logika dari tradisi Yunani, khususnya Aristoteles, sangat memengaruhi cara para mutakallimun menyusun argumentasi teologis. Digunakan untuk menyusun premis dan menarik kesimpulan rasional. Juga membantu dan dalam debat intelektual melawan pemikiran sesaat atau ajaran di luar Islam. Meskipun sempat ditolak oleh sebagian ulama tradisional, logika akhirnya diterima dengan selektif khususnya oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah karena membantu memperkuat argumen kalam. Logika tidak menggantikan wahyu, tapi menjadi alat bantu penting dalam memahami, menyusun, dan menyampaikan akidah secara sistematis dan rasional. Juga ilmu kalam bersumber dari wahyu atau Al-Quran dan hadis sebagai fondasi utama, lalu didukung oleh akal, ijma', qiyas, dan logika untuk memperluas pemahaman dan membela kebenaran Islam secara argumentatif. Perpaduan ini menjadikan ilmu kalam sebagai ilmu yang komprehensif dan metodologis, relevan untuk menjawab tantangan zaman sekaligus menjadi kemurnian akidah Islam. Cukup sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.